Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andrus Ahmad Yani Abdurrahman, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya diberikan kepercayaan untuk mengasuh beberapa mata kuliah, dan pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Dan mata kuliah ini berada pada semester genap atau semester 4. Secara umum, mata kuliah perilaku organisasi dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Bahwa pertama, mata kuliah ini diharapkan memberikan bekal pada mahasiswa agar memahami perkembangan terbaru dan permasalahan atau isu-isu penting dalam pengelolaan organisasi di Indonesia maupun organisasi secara global atau internasional. Kemudian mata kuliah ini juga saya mendeskripsikan mata kuliah ini juga dapat memberikan pengetahuan dan memberikan pemahaman makna dan peran penting perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi non-pemerintahan, organisasi bisnis, dan organisasi swasta lainnya. Dalam memberikan mata kuliah ini, secara umum akan kita kaji dalam beberapa topik yang dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas dan memberikan pemahaman tentang kajian pada mahasiswa berupa konsep perilaku organisasi, keragaman dalam organisasi, sikap kepuasan kerja, emosi, suasana hati, motivasi dan penerapannya, kemudian komunikasi dan kepemimpinan, kekuasaan dan politik, konflik dan negosiasi, serta sistem dalam organisasi. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah saya menggunakan pendekatan DEI. DEI adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya menggunakan pola mengajar langsung di kelas dengan metode ceramah. Metode ini saya gunakan setiap saat dan ditunjang dengan instrumen pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian pada mahasiswa saya memberikan penugasan baik bersifat kelompok maupun pribadi, kemudian mempresentasikan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian setelah mempresentasikan tugas, saya melaksanakan interaksi dengan mahasiswa, baik melalui seminar-seminar kelompok dalam kelas maupun di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah metode asesmen. Metode asesmen ini saya gunakan dalam bentuk penilaian. Pertama, saya bentuk penilaian disiplin dan sikap mahasiswa. Ini terakomodir dalam bentuk disiplin berpakaian, disiplin masuk kuliah, jam pulang masuk kuliah kampus, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas, kemudian disiplin dalam melaksanakan hubungan antara mahasiswa dengan yang satu dengan yang lain. Kemudian apabila saya mengajarkan pada penilaian pada tahap 8 kali tatap muka pertama, maka penilaian yang kedua adalah saya gunakan penilaian ujian tengah semester atau pada ujian akhir semester. Bobot penilaian untuk akhir semester dan dan pertengahan semester adalah kurang lebih 20%. Kemudian yang lain itu 10%. Kemudian penilaian yang lain adalah menyangkut dengan penugasan-penugasan. Di sini juga saya menganggap bahwa penugasan sangat penting, baik penugasan individu, penugasan secara kelompok, bahkan aktivitas mahasiswa secara individu dalam setiap diskusi kelompok atau seminar kelompok akan menjadi bahan penilaian saya. Dan secara keseluruhan akan terakumulasi sebanyak 10%. Dengan metode ini, dengan metode delivery, interaction, dan jadi saya berharap dengan metode itu
capaian pembelajaran lulusan yang kita harapkan adalah: satu, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menginternalisasi kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat keputusan strategis di bidang manajemen, bisnis, dan berorientasi pada entrepreneurship. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta mengambil keputusan manajerial terhadap masalah keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan berorientasi pada entrepreneurship. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam bidang akademik dan non-akademik. Kemudian dari capaian lulusan ini kita berharap agar capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa terakomodir dalam beberapa aspek. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab serta mandiri melalui pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perilaku organisasi secara lokal, nasional, dan internasional, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan riset dan memberikan solusi atas keputusan manajer di bidang manajemen sumber daya manusia dan berorientasi entrepreneurship. Dan ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan berkaitan dengan isu-isu strategis perilaku organisasi global yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi, dan mampu memilih berbagai alternatif metode pengambilan keputusan baik secara mandiri maupun kelompok. Dengan capaian mata kuliah maupun capaian lulusan ini, kita berharapkan mahasiswa yang belajar mata kuliah perilaku organisasi akan mampu memahami, mengimplementasi, dan menghayati nilai-nilai ilmu pengetahuan, terutama dalam aspek yang berkaitan dengan perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan saya mengajar di mata kuliah perilaku organisasi dengan tema-tema yang telah saya tentukan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat berbahagia, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4 ya. Hari ini kita jumpa lagi untuk kuliah yang ke-13 dalam mata kuliah perilaku organisasi. Hari ini materi kita adalah bagaimana melaksanakan topik kita adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu saya mencoba mereview pertemuan kita materi yang lalu. Pertemuan kita pada materi yang lalu dengan materi memahami tim kerja. Saya mencoba mereview kembali ada beberapa topik atau beberapa kajian yang kita belum kemukakan pada minggu lalu, maka ini saya sengaja ulangi. Kita ingat bahwa mengapa tim itu menjadi sangat populer dalam setiap organisasi. Tim sangat populer dibandingkan dengan kelompok. Yang lalu kan saya sudah jelaskan. Mengapa tim menjadi populer? Karena pertama, tim merupakan cara terbaik untuk menggunakan karyawan. Artinya bahwa dengan membentuk tim dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, maka karyawan itu bisa kita akomodir, kita cari tahu bakatnya ini apa. Jadi misalnya kita ingin menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyelesaian tentang perusahaan, tentu kita harus menggunakan karyawan yang mempunyai kemampuan atau talenta di bidang substansi. Makanya kita bentuk tim. Jadi pertama itu. Kedua,
dengan tim itu akan lebih sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Jadi kita membentuk tim yang berasal dari mereka yang punya kompetensi dan keahlian tertentu akan sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Apa yang terjadi? Apa dimaksud dengan perubahan lingkungan? Nah, perubahan lingkungan adalah suatu kejadian yang bisa terjadi dalam lingkungan organisasi baik secara eksternal maupun internal. Jadi tim itu jadi sangat populer karena tim itu sangat fleksibel. Tim itu dibentuk yang minggu lalu saya bilang untuk waktu tertentu dengan cara kerja yang sangat spesifik yang ad hoc, maka dia akan sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ketiga, tim juga dapat dengan cepat menyerapkan dan memfokuskan kembali dan membubarkan. Jadi tim itu setelah kita bentuk, selesaikan masalah, terapkan dia fokus dan bisa kembali dibubarkan. Artinya setelah masalah itu diselesaikan, tim tidak perlu lagi. Sehingga yang pada pertemuan yang lalu saya bilang tim itu sangat efektif karena bisa saja dari sisi pembiayaan, dari sisi sumber daya itu bisa sewaktu-waktu yang diperlukan. Kemudian memfasilitasi keterlibatan karyawan yang ada dalam tim itu semua dilibatkan, kemudian partisipasi dan yang lain. Itu sekedar saya mencoba mereview kembali. Kemudian kita membandingkan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja informasi artinya berbagi informasi. Kalau tim kerja tujuannya kolektivitas kinerja kolektivitas kerja bersama. Jadi share informasi itu artinya dalam kelompok itu hanya bercerita tentang apa tugas saya masing-masing departemen, bidang atau secara teknis. Tapi kalau tim kerja membahas kinerja bersama, kinerja kolektif. Jadi tim itu dia secara kolektif melaksanakan satu tugas. Tujuannya itu. Kemudian sinergi, natural individual dan pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawabannya kerja kelompok itu random and quiet. Kemudian tim adalah positif, individual, dan mutual. Kemudian skill itu kalau tim itu komunikasi itu manusia mulai memanfaatkan istilah komunikasi. Jadi kadang-kadang kita ini memahami sesuatu kita belum lihat fenomenanya. Jadi sebenarnya fenomena komunikasi itu ada semenjak kita lahir. Kenapa saya bilang kita lahir fenomena komunikasi itu sudah ada? Karena pada saat kita keluar dari rahim ibu orang tua, kita sudah menangis. Menangis itu sebenarnya pesan. Itu pesan. Jadi inti dari komunikasi itu pesan. Apa yang menjadi pesan dalam itu saya ambil contoh yang sangat sederhana. Jadi pada saat kita lahir itu kita sudah berubah pikiran orang untuk membeli. Jadi inti komunikasi itu bagaimana dia menyampaikan pesan dan dengan pesan itu kita bisa berubah perilaku orang, sikap orang. Ya, berarti bilang kelakuan orang bisa menambah pengetahuan orang, bisa menambah wawasan orang. Jadi inti komunikasi sangat sederhana. Kalau saya bilang orang siapa? Firawati tolong bikin ini, kalau berhasil berarti pesan saya efektif. Kalau misalnya Firawati balik bertanya, Pak, bagaimana? Berarti ada sesuatu yang harus kita bacanya dulu. Oh, kenapa perintah saya? Makanya perintah itu sangat menguatkan dalam organisasi menyangkut dengan stabilitas atau kedaulatan. Karena dalam organisasi itu tidak perlu kemungkinan satu saat terjadi masalah yang kemudian hari kita butuh bukti dari dokumen. Sekarang ini dalam kantor itu biasa orang sudah menggunakan CCTV, rekaman dan lain sebagainya itu menjadi alat bukti. Jadi ada dengan menganggap bahwa dalam pikiran kita rapat presentasi terus ada kamera, ada shot itu anggap biasa. Tidak. Itu menjadi salah satu sumber dokumentasi untuk suatu saat tes komunikasi. Tujuannya apa? Menambah pengetahuan adik-adik sebagai mahasiswa, membentuk perilaku
tingkah laku dan orang Ternate bilang apa? Kelakuan tadi saya bilang. Jadi tujuan pendidikan jadi banyak hal ya. Jadi komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka. Jadi proses komunikasi itu bertukaran pesan agar terjadi pengertian antara dua orang atau lebih. Itu pengertian sederhana. Kalau kita sudah memahami itu berarti selesai. Tidak perlu saya terangkan secara detail lagi. Ini adalah beberapa makna komunikasi dalam organisasi. Pertama, itu dikemukakan oleh Krittner dan ini akan presentasi rencana pembangunan proyek jalan tol Ternate Ngadi. Itu namanya presentasi ini menyampaikan ke publik, jangan dianggap biasa ya. Selentingan itu bisa menjadi, misalnya kadang-kadang pimpinan membuat kebijakan yang dianggap kontroversi. Kadang-kadang dia lahir, resistensi itu bisa lahir mulai dari komunikasi kita gagal. Jadi mungkin pernah cerita, pernah lihat cerita di YouTube atau di TikTok ketika seorang anak terlambat sekolah. Ada cerita itu kan? Hari dia terlambat, gurunya pukul. Ternyata setelah guru yang tahu kenapa dia terlambat, ternyata dia mengurangi kecepatan komunikasi antara manajer dan karyawan karena adanya ketiga tempat kerja. Hasrat untuk mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut contoh di rumah. Kita berbeda dengan pekerjaan itu. Ada surat edaran rektor bahwa atau kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan itu selain bentuk sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pemilik usaha, kan dia menyampaikan laporan keuangan Pak, perusahaan kita tahun ini mengalami setelah kita dapat SHU kita sekian. Itu dia sampaikan ke komisaris utama atau pemilik perusahaan. Itu sebenarnya bahasa proses itu luar biasa. Contoh itu bahwa kita seorang pemimpin visioner adalah dia mampu membayangkan apa yang dia lakukan itu ke depan. Jadi misalnya kalau suatu saat saya misalnya kepala pelabuhan Sumut, saya bikin bagaimana supaya perusahaan kan salah satu masalah besar apa? Human relation, bagaimana kita membangun. Kalau kita bicara komunikasi tidak bagus, kadang-kadang ada orang bilang begini di kantor itu pimpinan punya pekerjaan cuma 3. Apa kira-kira? Ada pimpinan punya pekerjaan apa? Orang manajer itu ada yang berisi elemen-elemen yang bukan secara berkomunikasi. Kemudian Kate Davis dan John W. Nestrom, komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai. Ada yang bilang begini, seorang manajer itu bekerja cuma 3, perintah, marah, dan tangan. Perintah itu menunjukkan bahwa dia punya kuasa, marah juga menunjukkan dia punya kuasa, dan tangan juga menunjukkan kewenangannya. Tapi itu dulu, sekarang manajer itu tadi kemarin saya mengajarkan mata kuliah kepemimpinan itu dalam era sekarang perusahaan itu membutuhkan pemimpin yang visioner. Apa itu pemimpin visioner? Pemimpin visioner itu pemimpin yang sudah mampu membayangkan apa yang dia buat untuk masa yang akan datang. Jadi misalnya ketika saya menjadi rektor, saya membayangkan bahwa akan datang ini saya akan bangun Senayan ini dengan sistem digitalisasi. Jadi perkuliahan semua bagaimana? Ya, ini pertanyaan menarik. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang di Boya? Ya, pasti kita bilang 50, 80 atau 60 itu jadi tidak ada responnya. Bagaimana caranya kita bisa membuka dia supaya klik? Wilayah ke wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam mengajarkan mata kuliah perilaku organisasi, saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, saya menggunakan perilaku organisasi atau organisasi behavior karangan Stephen P. Robbins dan Timothy A. Jadge. Ini adalah buku yang saya pakai.
Kemudian buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikarang oleh Profesor Dr. Fitzial Rifai Zainab dan kawan-kawan. Kemudian buku-buku manajemen lainnya, dan pada mahasiswa saya tidak mewajibkan buku-buku khusus. Saya hanya mewajibkan mahasiswa untuk belajar, membaca dan mencari berbagai artikel-artikel dan referensi-referensi berkaitan dengan perilaku organisasi di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Sekian dan terima kasih.